Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita akan lanjut dengan topik menangkap pesan Tuhan bagian kedua, tapi minggu ini kita fokus pada belajar dari Yosua, sedangkan minggu lalu kita belajar dari Musa, saudara-saudari. Sebelum kita lihat dulu rekapnya, bahwa ketika kita baca firman Tuhan, ada pesan roh yang saya bilang adalah pesan yang adikodrati, itu bagian Tuhan, tapi juga ada pesan jiwa, sesuatu hal yang Tuhan bicara kepada jiwa kita, ya personal kita, saudara-saudari, itu di bagian kita. Dan ini semakin kita akan terima tangkap ketika kita memiliki pola pikir kerajaan Allah yang diperbarui oleh firman Tuhan, saudari. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa banyak anak-anak Tuhan hanya sekedar mau melihat bagian Tuhan dan tidak melihat bagian kita, sehingga kita nggak tahu bahwa Tuhan mau kerjasama dengan kita. Dan untuk kerjasama itu yang harus disamakan adalah pola pikir. Kita belajar menangkap pesan jiwa ini mengubah pola pikir kita. Dan juga dengan menangkap pesan jiwa ini, Anda dan saya mungkin memahami bahwa firman Tuhan itu berbicara di level keintiman, saudara-saudari. Jadi ketika saudara yang dekat, akrab, memiliki hubungan yang akrab, dekat sekali, maka komunikasi kita di levelnya bukan level yang di kulit doang, tetapi di jiwa, saudara-saudari, ya. Itu dia. Dan kita sudah belajar dari Musa dan juga dari Yosua, karena Musa belum selesai kita belajar, saudara-saudari, ya. Kemarin kita sudah belajar 4 pemikiran ataupun 4 komunikasi yang Tuhan sampaikan pada level jiwa kita dengan kejadian di Musa. Yaitu Anda lihat aja nanti di minggu kemarin, ya. Jadi ada 4, saudara, dan saya akan lewati, Anda hanya lihat, ya. Jadi Tuhan mau lewat kejadian pembicaraan Tuhan dengan Musa, bahwa Tuhan mau Musa mengenakan pola pikir yang baru, pola kerjaan raja. Dan kemudian Tuhan tidak akan membiarkan tekanan hidup menghanguskan atau mengalahkan kita. Dan hidup ini bukan tentang kita, tetapi kita sebagai utusan Tuhan, tentang Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Dan kemudian Tuhan juga lewat ketika dia bicara kepada Musa apa yang ada di tangannya, dan Musa bilang tongkat, itu bicara tentang jangan hidup dengan penyesalan, beban masa lalu, namun mulaikan, izinkan kasih karunia Tuhan menuliskan gambaran baru tentang masa depan Anda, saudari. Dan kalau Anda melihat, Anda akan belajar melihat bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang membangun, saudara. Kita mempunyai Allah yang selalu membangun, bukan menghakimi. Milikilah pola pikir itu untuk mendapatkan, untuk mulai kita belajar mengenal hal-hal yang Tuhan sampaikan ke dalam level jiwa, saudara. Level jiwa ini level yang keintiman. Jadi bukan hanya sekedar roh, yaitu, dan juga bukan hanya sekedar lambang-lambang yang Anda bisa belajar dari teologi, ya, saudara, tetapi juga level jiwa yang Anda dapatkan ketika Anda mulai mau membina hubungan dengan Tuhan dan mulai cari Tuhan maksudnya apa, bicara yang lebih dalam kepada saya itu apa. Nah, ini yang saya maksud level jiwa, saudari, ya. Nah, kemarin kita masih ada tinggal 2, bahwa level jiwa ini membutuhkan kita pembaruan pikiran, dan pembaruan pikiran itu nggak mudah. Tuhan tahu, tidak seketika langsung, makanya dengan Musa dia kasih 3 kali. Dan 3 kali bukannya kuantiti, tetapi artinya Anda harus dan saya harus terus-menerus melatih pola pikir kita. Minggu yang kemarin kita sudah ngelihat tongkat, sekarang kita ngelihat 2 hal lagi. Dari Keluaran 4 ayat 6 dan 7 dan Keluaran 4 ayat 9. Saudara, kita lihat dulu Keluaran 4 ayat 6 dan 7, bahwa ketika Tuhan bilang, lalu firman Tuhan kepada Musa, masukkan tanganmu ke dalam baju, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sudah itu firmannya, masukkan tanganmu kembali dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam tangan bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya, saudari. Nah, oke, banyak orang hanya melihat, wow, luar biasa ya, mujizat ya, adikodrati ya. Iya, tetapi Tuhan bukan sekedar hanya mau show off, saudara. Tuhan selalu punya tujuan menyampaikan sesuatu, dan juga kepada Musa, saudari. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Musa kemudian, dalam pengutusan Musa, di dalam Bilangan 12 ayat 2, suatu ketika Harun dan Miriam memberontak terhadap Musa. Mereka bilang, sungguhkah Tuhan berfirman, dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?
dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Tuhan marah, saudara. Tuhan panggil Musa, Harun, dan Miriam. Lalu kemudian biasa di tent of meeting, di dalam Bilangan 12 ayat 9, 10, Tuhan murka, lalu kehadiran Tuhan hilang, bukan hilang artinya Tuhan. Saat itu Tuhan belum bersatu dengan kita, sehingga kadang dia hadir, kadang tidak, dan kemuliaannya dinyatakan dengan kehadirannya dengan awan, saudara. Dan ketika awan itu telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara, Musa pun berhubungan dengan tadi, Tuhan kasih suruh masukin tangan ke kantung, jadi kusta, ketika masukin lagi, jadi pulih. Nah, apa yang Tuhan mau ngomong dalam level jiwa, apa yang mau di-message pesan, yang supaya berbekas kepada Musa, dan arti juga kepada kita. Karena kita melihat Musa sebagai kaca, mirror kita, tentang kita, saudara. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih kena kusta di dalam Miriam ini? Karena hatinya tidak benar, saudara-saudari. Miriam, yang waktu Musa kecil, dialah yang mengawasi supaya Musa selamat ketika ditaruh di sungai Nil, dan Harun juga yang dipakai Tuhan untuk menjadi juru bicara, karena Musa tidak terlalu pintar bicara, saudari, ya. Dan mereka mulai iri. Hati mereka tidak benar, saudari. Jadi dengan keadaan lain, saudara, Tuhan mau ngomong kepada Musa, kepada kita, bahwa kebahagiaan kita bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki, tetapi keadaan hati kita itu. Jadi keadaan hati menentukan apa yang mengalir keluar. Apakah Anda bahagia, ataupun Anda menjadi nggak beres, nggak benar. Oleh sebab itu, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, sesuai dengan firman Tuhan Amsal 4:23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, banyak orang dunia mengatakan bahwa kehidupan kalau kita memiliki kepunyaan harta yang berlimpah, ya, banyak orang di pihak kita, orang-orang yang mendukung kita. Tetapi firman Tuhan katakan, hati kita menentukan, bukan keadaan di luar yang menentukan keadaan kita. Ketika kita iri, yang keluar adalah maka tindakan-tindakan yang membuat kita jadi nggak bahagia. Saudara, ketika kita terluka, maka yang keluar juga adalah hal-hal yang melukai orang. Saudara, ketika kita marah pun juga sama, saudari. Musa, Tuhan berpesan seperti itu. Dan ini penting. Dan Anda tahu juga bahwa suatu ketika pun Musa tidak bisa menguasai hatinya. Emosinya, dia marah. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan juga nggak berkenan sama dia. Sehingga Musa nggak masuk tanah perjanjian, walaupun di balik itu adalah makna bahwa Musa mewakili hukum Taurat, dan hukum Taurat tidak bisa membuat kita masuk tanah perjanjian, saudara-saudari, ya. Karena tujuan Musa dipakai Tuhan adalah untuk mewakili hukum Taurat, sedangkan Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yosua atau Yesua itu melambangkan Yesus. Yesuslah, karya Yesus, iman kita kepada Yesus, itulah yang membuat kita masuk tanah perjanjian. Ya, oke, itu sebagai informasi. Tetapi mari kita melihat di sini dengan sungguh-sungguh hati. Buat Tuhan adalah hati kita itulah yang menentukan keadaan kita, saudara-saudari. Anda mau bahagia, pelihara hati. Kebahagiaan bukan mulai dari luar. Ini prinsip pola pikir kerajaan Allah. Kalau Anda dan saya mulai mau menangkap pesan dari jiwa Tuhan, pakailah prinsip kerajaan Allah, pola pikir kerajaan Allah. Kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi dari keadaan hati kita. Ketika keadaan hati Anda luka, maka Anda akan terus mengalirkan hal-hal yang melukai diri Anda dan juga mungkin orang lain, saudari. Oke, dan semua yang lain juga. Itu juga kepada Musa. Jadi kemudian yang ketiga, jadi artinya untuk mengubah pola pikir, buat Tuhan itu ngerti nggak seketika, maka dia kasih 3 hal
Tiga ini bukan jumlah yang harus, tetapi artinya harus terus-menerus, bukan sekali, tapi Anda dan saya harus terus-menerus melatih pola pikir kita untuk diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian Keluaran 4 ayat 9, jika mereka tidak juga percaya dengan kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu, saudara-saudari. Ya, yuk kita ngelihat apa di level jiwa Tuhan mau bicara apa. Ya, saudara, ketika Tuhan suruh ambil air di sungai Nil, itu normal mungkin buat Musa. Kenapa? Ya, sungai ada air. Tetapi Tuhan bilang ketika kau ambil itu, air itu akan menjadi darah. Apa menurut Anda reaksi Musa? Apa yang Musa ingat ketika melihat ataupun mendengar darah ataupun darah tercurah sesari? Ya, sama seperti tongkat. Ketika Tuhan bilang, lihat tongkat, memang tidak tertulis. Tetapi di level jiwa Musa, ketika Tuhan bilang tongkat, langsung dia teringat kegagalan dia. Sekarang kalau darah, apa yang teringat? Nah, saudara, kita harus ingat bahwa dalam Keluaran 2 ayat 11-12, satu ketika Musa mau membela bangsanya, yaitu orang Israel, yang saat itu sedang dianiaya dalam kerja paksa, dipukul oleh orang Mesir. Ya, kemudian dia bela. Dibunuhnya orang Mesir itu. Entah dibunuh pakai pisau, pedang, ataupun martil, tetapi menghasilkan darah, saudara. Jadi ketika Tuhan bilang, ambil air itu lalu menjadi darah, saya percaya jiwa Musa langsung tercekat. Kenapa? Karena ketika dia mengingat darah, dia mengingat condemnation, penghukuman, penghakiman. Dia telah membunuh. Ini juga sama di dalam Kejadian 4 ayat 9-10, ketika Kain ditanya Tuhan, di mana Habel adikmu? Jawab Kain, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Lalu Tuhan berfirman, apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Darah ini meneriakkan penghukuman, keadilan, mencari keadilan, saudara. Jadi menghukum yang salah, saudara. Jadi Anda melihat ketika darah ini disebut, Musa saat itu belum tahu tentang Paskah. Karena Tuhan belum suruh, saudara-saudari. Ya? Nah, saudara, yang Musa tahu adalah penghukuman. Dan kalau Anda lihat bahwa tulah pertama sampai dan tulah ke-10, bukan sampai, tulah pertama dan tulah 10, semua berhubungan dengan darah. Saudara, kehidupan kita nggak bisa lepas dari darah. Tetapi ada dua jenis. Apakah darah itu adalah darah penghukuman atau darah penebusan? Bagi orang Mesir, orang-orang dunia, darah itu adalah penghukuman. Tetapi bagi orang Israel, bagi kita orang pilihan Tuhan ataupun orang yang telah diselamatkan, setiap ada darah, maka penghukuman dilewatkan. Kematian dilewatkan. Itulah kematian orang-orang, anak-anak sulung di Mesir. Karena di pintu mereka nggak ada darah, anak domba, maka mereka dihukum, saudara. Jadi darah bagi orang Israel penebusan. Apa yang mau disampaikan dalam level jiwa ini, saudara-saudari? Jadi Tuhan mau ngomong, sama seperti Musa yang jiwanya tidak lagi dikejar-kejar darah penghukuman, namun darah pembebasan, penebusan. Tuhan mau ngomong, sekarang darah itu ada di tanganmu, bukan di tanganmu, artinya air itu kau ambil dan menjadi darah di tanah yang kering, saudara. Tanah kering itu di mana? Di Mesir, saudara. Ya, nah ini Tuhan mau bicara bahwa kita di dunia juga saat ini darah yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah darah penebusan, bukan penghukuman. Sebab itu Anda dan saya harus mulai mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan sesuatu, memberkati kita, bukan berdasarkan penghukuman. Tuhan sudah mencurahkan darahnya, maka hidup kita dibangun berdasarkan penebusan Tuhan. Dan itu adalah anugerah. Sebab itu jangan lagi dikejar-kejar penghakiman ataupun penghukuman. Roma 8, ayat 1, ayat 2, saudara. Ayat 2, kalau salah. There is no condemnation. Tidak ada lagi penghakiman barang siapa di dalam Kristus. Amin. Oke, ya.
Itu dia kira-kira yang mau disampaikan dalam pesan jiwa. Karena banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan merasa nggak layak menerima. Ketika dia berdoa, dia nggak yakin didengar. Ketika dia minta, dia nggak yakin mendapatkan. Kenapa? Karena di bawah sadar mereka, di jiwa mereka, mereka merasa mereka dikejar-kejar kesalahan mereka dulu. Penghakiman, mereka dihakimin oleh masa lalu. Mereka dihukum oleh hal-hal yang mereka rasa mereka harus tebus. Tetapi Tuhan mau sampaikan, Tuhan sudah tebus, dan kita layak saat ini dibangun hidup kita. Itulah yang disampaikan pada Musa, saudara. Itulah yang disampaikan kepada Anda dan saya. Lalu kemudian kita pada Yosua, saudara. Nah, saudara, saya hanya pakai Yosua 1, di sini 6 dan 9, Anda silakan baca dari ayat Yosua 1 sampai 9. Tetapi kalau saya mau tanya, saya nggak baca semuanya. Kalau saya mau tanya kepada Anda, ada kata-kata atau kalimat di sini yang diulang-ulang dan inilah yang ditekankan. Kata itu adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, saudari. Bahkan kalau Anda baca ayat yang selanjutnya, sebenarnya ada 4 kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Yosua secara langsung. Nah, kalau Anda tahu bahwa ini bukan hal yang biasa. Kenapa? Karena Yosua pernah dengar sebelumnya dalam Ulangan 31 ayat 5 dan 8, Musa memanggil orang Israel, dan di antara orang Israel itu ada Yosua. Saat itu Musa mempersiapkan untuk kepergiannya, dia akan meninggal, dia mempersiapkan orang Israel untuk berani maju masuk ke tanah perjanjian. Dia panggil, dan dia dia katakan kuatkan, teguhkan. Sebenarnya 3 kali. Ya, lalu Musa di sini di ayat 7 Musa memanggil Yosua. Jadi Yosua secara spesifik Yosua sendiri ya yang dia ngomong. Jadi tadi di dalam Yosua Tuhan yang ngomong, sekarang Musa. Tuhan melalui Musa. Bahkan ada 3 kali. Jadi Yosua sudah dalam 7 kali dia dengar kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara-saudara. Ya. Jadi pesan ini sangat kuat, dominan pada Yosua. Kenapa? Saya percaya ketika Tuhan sampai 7 kali sampaikan kepada Yosua, kuatkan, teguhkan, artinya Tuhan tahu isi hati Yosua. Dia kemungkinan besar adalah sedang tawar hati. Dia kecut, saudara. Ya, nah, ini di level jiwa Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan nggak mau kita dalam berhubungan dengan Dia berpura-pura. Baik Anda menyembah Tuhan, bukan dengan berpura-pura. Ketika Anda lesu, sampaikan Tuhan, aku lesu, tapi aku mau menyembah Tuhan. Ya, kayak dalam doa juga sama. Jadi apa dong? Kenapa pesan Tuhan ini sampai apa yang maksudnya Tuhan dan apa yang Tuhan mau bicara kepada jiwa kita melalui perkataan yang dominan di kitab Yosua? Nah, kita harus lihat dulu kok Yosua, saudara. Siapa Yosua? Yosua suatu ketika dia dipakai Tuhan. Musa menyuruh dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai 11, Musa suruh Yosua pimpin orang-orang berperang melawan Amalek. Lalu Musa akan mengangkat tangan gitu ya, berdiri di bukit memegang tongkat Allah, karena tongkat itulah yang tadi dibilang kuasa mujizat Tuhan. Nah, setiap tongkat itu diangkat, Yosua dominan, menang orang Amalek. Tapi ketika Musa lelah, tongkat itu turun, Yosua terdesak. Maka Harun dan Hur harus menopang tangan Musa sehingga tongkat selalu di atas, saudara. Dan akhirnya Yosua menang. Lalu kemudian Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 5 secara khusus bilang kepada Musa, ingatkan ke telinga Yosua, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolongan langit. Jadi Yosua benar-benar penting buat Tuhan, tapi Yosua adalah panglima perang yang luar biasa, dan dia juga orang yang dalam berperang melihat kuasa Tuhan, bukan? Dan kalau Anda tahu juga, ketika Musa mengirim 12 pengintai, hanya 2, dan salah satunya Yosua yang membawa kabar baik, yang dia katakan bahwa hei, janganlah memberontak pada Tuhan, jangan takut pada bangsa negeri itu. Mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan kita. Sedang Tuhan menyertai kita, sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Saudara, lihat ya. Jadi Anda ngelihat, Yosua apakah seorang yang takut? Enggak, dia nggak takut. Dia bilang, oh, walaupun
Walaupun mereka gede-gede, mereka luar biasa, tapi Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Dia nggak gentar, saudara. Tapi kenapa sekarang 40 tahun kemudian dia gentar, sehingga Tuhan butuh kuatkan, meneguhkan dia sampai berapa kali? 7 kali, saudara. Anda ngelihat hal ini. Bahkan Yosua pun juga adalah orang yang mendampingi Musa ketika Tuhan suruh Musa naik ke gunung untuk menerima 10 perintah Allah, lalu mendapatkan gambaran kemah suci. Yosua yang diajak Musa, walaupun Yosua tinggal di kaki gunung, Musa yang naik ke atas. Tapi ketika Musa turun dari kaki gunung, wajahnya penuh kemuliaan. Yosua yang lihat pertama. Dan ketika orang Israel berdosa dengan menyembah lembu emas, maka Yosua melihat bagaimana bumi menelan mereka. Mereka melihat kuasa Tuhan, saudari. Namun ketika dia disuruh memimpin umat Israel masuk tanah perjanjian, kenapa perlu dikuatkan, diteguhkan? Pasti karena Yosua juga mengalami tekanan, mengalami, saya katakan juga, suatu kegentaran, saudara. Kenapa? Karena dulu 40 tahun yang lalu, kalau kita bilang 40 tahun yang lalu, dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudari. Bukan karena dia, tapi karena kesalahan pemberontakan saudara-saudarinya, bukan. Dan sekarang dia sudah menanti 40 tahun. Apa yang mau disampaikan begini loh, saudara, ya. Yosua tadi saya katakan menanti janji Tuhan panjang 40 tahun. Sekarang dia mau masuk nih, udah 40 tahun dia nantikan. Dan dia nggak masuk ke tanah perjanjian dulu karena bukan kesalahan dia, bukan pemberontakan dia, tapi kejahatan bangsanya ataupun saudara-saudarinya. Wajar saat ini, ketika dia sudah menanti begitu lama, dan dia juga punya kekhawatiran ini umat Tuhan bisa lagi melakukan yang salah, yang jahat di hadapan Tuhan. Dan normal dia kecut dan khawatir, saudara. Amin. Dan itu pun terjadi kepada kita. Jika Yosua yang sudah tertempa menjadi pejuang, melihat kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan, bisa bimbang karena penantian yang panjang, dan karena perbuatan orang yang gak enak, maka kita pun gak lepas dari hal ini. Artinya ketika kita mulai tawar hati setelah menanti begitu lama, ya, pergumulan kita belum dijawab begitu lama, saudara, itu normal. Artinya itu bukan normal arti Anda boleh, tetapi Tuhan ngerti ketika Anda kecut dan tawar hati. Apalagi juga seringkali keadaan kita yang gak enak, bukan karena kita. Orang mengkhianati kita, orang menipu kita, saudara. Itu dia. Ketika kita terus mau berharap, itu gak mudah. Dan Tuhan mengerti. Kalau Tuhan mengerti bukan berarti dia mengokekan, tetapi dia mau kita tahu dia ngerti dan dia mau tuntun. Sebab itulah Tuhan ingatkan kita sama seperti Yosua untuk memilih jadi kuat dan teguh. Jangan melepaskan harapan. Jangan digoyahkan karena kamu sudah nunggu lama belum ngelihat, jadi artinya apa iya apa tidak gitu. Enggak. Ya. Jangan ngelihat begitu banyak orang yang telah menghancurkan harapan saya. Gak usah lihat itu, saudari. Oke? Nah, itu yang Tuhan mau sampaikan lewat Yosua kepada kita. Nah, saudara-saudari, apa yang saya sampaikan di sini, yang Tuhan bicara pada jiwa, ini tidak selalu harus seperti, atau kalau Anda baca artinya maknanya kepada Musa dan kepada Yosua, maknanya harus seperti itu. Pembicaraan ataupun hal yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam level jiwa itu bisa personal, pribadi. Jadi Anda bisa tangkap lain. Ya, tetapi itu sesuai dengan keadaan jiwa kita. Tuhan mau bicara. Anda nangkep Tuhan mau berbicara di level pribadi, personal, intim dengan kita. Nah, sekarang yang kita mau ada dikit tuntunan adalah begini, saudara. Bagaimana cara membaca firman untuk menangkap pesan Tuhan itu kepada pesan jiwa Tuhan, ya. Saudara, Anda harus kritis. Kritis kita bukannya berarti untuk mempertanyakan ataupun meragukan, tetapi untuk mencari tahu lebih dalam. Ya, nah tadi misalkan Anda bisa bertanya, kenapa sih Tuhan semak belukar? Kenapa Tuhan kayak yang lain? Gitu, ya. Kenapa sih air di sungai Nil
terjadi darah. Kenapa? Nah, itu kritis supaya Anda dapat insight akhirnya ketika Anda gali, Anda mulai minta sama Tuhan, dituntun melihat yang lebih dalam. Suatu hal yang tersembunyi, tetapi itu bergema dan ditangkap oleh jiwa kita yang haus, saudara. Itu dia kritisnya. Kedua, saudara, Anda baca yang dialami tokoh dalam firman sebagai cermin, mirror, seolah diri kita. Ketika Anda, itu yang kita lihat pada Musa. Apa yang Tuhan bicara pada Musa seolah Tuhan bicara kepada kita, saudari. Bahwa kegagalan kita tidak menjadi halangan untuk Tuhan pakai kita, misalkan gitu, saudara. Ya. Nah, kalau Yosua, saudara, kita membaca tokoh dalam firman Tuhan sebagai comparison, perbandingan. Kalau Yosua yang ada panglima perang aja, dia bisa gentar setelah menanti begitu lama, setelah juga banyak dikhianati oleh orang-orang, maka Anda dan saya pun juga bisa. Nah, responnya beda. Kalau comparison sama kayak Yosua, pilihan. Kalau Anda mengalami seperti Yosua, gitu ya, maka pilih. Tuhan mau kita pilih kuat dan teguhkan. Kalau Musa, karena itu seperti bicara langsung pada kita, kalau tadi kan kalau Yosua comparison, maka Musa adalah Anda ikutin, kenakan. Saudara, ini hanya sekedar alat bantu aja untuk supaya kita bisa mengupas ataupun juga mendapat pesan untuk jiwa kita dan merasakan keintiman. Karena saya percaya Tuhan sangat mau intim, dekat sama kita, saudari. Dan itu di level personal. Sebab itu, sediakan waktu baca firman untuk Anda renungkan. Renungkan di sini bukan hanya Anda cari gali message pesan yang jiwanya itu kira-kira, saudara. Amin. Jangan hanya sekedar baca banyak, kejar, wow saya udah baca 5 pasal, 10 pasal. Oke, baik. Kita harus tahu dan kita harus baca firman Tuhan secara seluruhnya. Tetapi juga bacalah 1 ataupun 2 ayat untuk mendapatkan pesan khusus kepada jiwa kita. Dan itu perlu waktu juga. Perlu ketekunan juga. Dan Anda dan saya dipanggil untuk intim dengan Tuhan. Baik, kita akhiri. Kita akan lanjut lagi minggu depan dengan topik yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.